orang nih, ya kan, udah bertahun-tahun kerja sama orang, ikut orang terus itu, skill udah dapet, relasi udah dapet juga, ya kan. Kenapa kita nggak bikin sendiri sih gitu kan? Jadi memang agak berat sih untuk lepas itu ya, lepas apa comfort zone. Betul, zona nyaman. Oh ya zona nyaman. Sebenarnya udah nyaman banget dulu, ya kan? Halo, selamat datang di podcast kerja kalian lembur. Kita juga. Oke, kali ini mungkin gue perkenalan diri dulu ya. Gue Dwiki, gue sebagai host di sini dan gue bersama. Gua Vito sebagai co-host di sini. Oke, dan juga di sini ada bintang tamu yang menurut gue lumayan spesial untuk podcast kali ini. Mungkin bisa kalian dulu, Mas Rendra. Ya, Profil singkatnya. profil singkat ya. Ya. Oke, nama saya Rendra. Biasa dipanggil Rendra, atau nama panjang saya Rendra Wibowo. Sebenarnya ada nama panjangnya lagi. Oh, nama panjangnya lagi. Ya, Setia Rendra Wibowo. Setia guys ya. Ya, tapi di dunia kerja saya dipanggilnya Rendra Wibowo. Dari Bowo. Betul. Itu nama profesional tadi. Nama profesionalnya. Profesional. Dan mungkin bisa dipersingkat Mas profil dari Mas Rendra sebagai apa dan sebagainya. Ya, saat ini saya sebagai direktur di perusahaan ISP PT Netfility Network Indonesia yang berdomisili di Jakarta untuk saat ini. Untuk bidang usahanya itu produksinya adalah jasa layanan internet, internet service provider. Internet service provider. Oke, kali ini mungkin apa ya? Gue lu ya, nggak apa-apa ya. Iya. Oke, kali ini gue pengen coba ulik ya awal perjalanan dari Mas Rendra. Mungkin saya manggil Mas ya. Boleh, Pak? Lebih cair aja gitu Cair. kan. Perjalanan awal karir dari Mas Rendra, mungkin Mas Rendra bisa menceritakan gitu awal mula sampai dengan titik sekarang gitu. Mungkin dari awal mulanya gitu, Mas. Dari pendidikan atau dan sebagainya gitu. Ya, awal mula kan memang saya dari SMK ya untuk sampai terjun sampai sekarang ini. Itu saya mulai dari SMK. SMK itu di Pembangunan, dulu namanya Pembangunan nih. Kalau sekarang kan sudah berganti nama jadi SMK N26. Ya, dulu Jakarta Timur. Timur, Oh, Balai oke. Pustaka. Oh. Gitu, dan itu memang dia kurikulumnya 4 tahun, Mas. Gitu. Hmm. Mungkin ya dulu satu-satunya SMK. SMK atau STM di Jakarta itu yang 4 tahun itu doang. Itu doang. Doang. Lalu waktu saya masuk sana itu kan memang dulu favoritnya itu udah otomotif. Ya, jadi pilihan terbanyak itu adalah otomotif, jurusan otomotif. Nah, ada beberapa opsi itu kita lihat opsi kan, ada TKJ, dulu bukan TKJ, dulu TIK namanya, TIK, Teknik Informatika Komersial. Komersial. Ya, dulu saya ngambil TIK, ya kan, kebetulan juga saya nggak tahu nih TIK itu apa nih, ya kan. Yang kita tahu kan dulu listrik udah jelas kan, listrik ya kan, otomotif juga kerjanya di bengkel motor atau di dealer ya kan, di tempat servis motor, TIK apa tuh? rakit mobil ya kan, rakit motor. Nah, TIK ini apa nih, industri apa nih TIK gitu. Dan kita juga sebagai orang tua dulu ya masih belum tahu nih, belum ada gambaran TIK tuh nanti kerjanya di apa sih gitu kan. Ya udah akhirnya saya ngambil TIK. Kemudian kita di sana tuh 3 tahun belajar tuh, Mas. 3 tahun belajar di sekolah yang pada umumnya kan memang kalau untuk magang itu kan di SMK lain tuh kelas 2 ya, kelas 2 atau kelas 3. Ya, kita nih mulai magang itu di tahun keempat. Ya, tahun keempat. Akhir berarti ya? Akhir. Jadi pada saat teman-teman kita yang sepantaran, seumuran, ya kan, itu mereka udah lulus SMA, ya kan, kita tuh masih magang. Gitu, karena memang SMK Pembangunan tuh dulu dipersiapkan untuk langsung kerja, Mas. Oh, dedikasi untuk langsung kerja. Langsung kerja di industri. Itu. Jadi memang persiapannya juga memang kita sudah disiapkan, dibekali ya kan. Masalah fisiknya, masalah pengetahuannya. Terus juga kita juga masuk sana kan juga di asesmen dulu kan. Jadi nggak sembarang masuk tuh. Tes buta warna, tes narkoba ya kan. Itu tes narkoba diseleksi sama polisi dulu kalau nggak salah. Ketat juga ya. Ketat. Nah, di
SMK itu dulu materi-materinya juga banyak, ada pemrograman, ada desain, ya kan, web design, lalu ada jaringan. Nah, kebetulan saya juga pengen banget fokus di jaringan nih, karena kebetulan tuh waktu itu pada saat angkatan saya itu yang ngambil jaringan tuh sedikit, gitu, lebih banyak ke programming. Otomotif juga mungkin banyak ya. Ya, otomotif Kayak banyak. ngambil jaringan nggak berani nih mas. Iya, di Maling zaman- takutnya jadi maling. Itu di tahun berapa Mas, coba tahu? Saya tuh masuk SMK 2002, lulus 2006. Gitu. Jadi ketika kita juga kelas 3 nih udah mau lulus, itu kita sudah dipantau sama perusahaan. Oh, Gitu. Jadi pas kita udah selesai, kita magang, mereka langsung minta, "Yaudah Pak, saya mau ngambil anak magang nih dari perusahaan dari SMK ini." Jadi perusahaan sudah apa namanya? Ditekin lah gitu. Itu Di sekolahnya, booking. sekolahnya udah kerjasama berarti Mas? Sudah kerjasama. sama ya. Ya, lalu saya magang di salah satu vendor telekomunikasi BTS, ya kan. Dulu kan nggak banyak tuh pemain-pemain BTS, kan hanya Telkomsel, XL, Indosat, itu aja kan zaman dulu tuh. Nah, saya di salah satunya tuh, dan itu memang dulu tugas saya itu masang BTS di daerah-daerah. Tuh, daerahnya juga benar-benar nggak ada sinyal, Mas. Gitu, blank spot. Itu di Di daerah tengah, mana, Mas? iya, di seluruh Indonesia. Oh, Lebih terutama di daerah tertinggal, di hutan-hutan gitu. Gitu. Karena kan penetrasi penanaman atau pembangunan infrastruktur BTS itu kan nggak boleh di kota aja kan, harus di daerah-daerah juga. Daerah-daerah ya. Ya. Dan zaman dulu pun itu kita ke lokasi site itu. Kalau sekarang kan masih ada Google Maps, ya kan. Google Zaman Maps. dulu kita buta loh. Mau ke daerah mana, kecamatan apa, desa mana, kita tuh nanya orang. iya. Gitu. Jadi effort itu lebih parah daripada sekarang. Tuh. Dulu kita mau ke lokasi A, terus ke lokasi B, jauh nih misalnya kan, mau nginep di mana nih? Zaman sekarang sudah bisa booking hotel online. Iya. Dulu nggak bisa. Dulu saya juga nginep tuh di rumah warga gitu. KKN Mas? KKN ya? Iya, KKN. Itu masih SMK, masih ikut mentor? Pas magang ya. Pas magang itu? Iya, pas magang. Oh, keren sih. Gitu. Jadi sudah dilepas. Di Indonesia sudah dilepas. Gitu. Benar-benar Jadi tahu pengen kebutuhan. ya, jadi mentalnya sudah kebentuk lah di situ. Sampai nginep-nginep rumah warga, Bro. Oke Mas, itu bagaimana Mas Renda itu bisa menemukan passion atau kesukaan di bidang itu Mas? Bidang jaringan berarti ya? Bidang jaringan. Ya, karena kan untuk di jaringan itu saya punya visi ya. Itu semua wilayah di Indonesia itu mudah dalam mengakses internet. Gitu. Jadi kayak dulu kan kita belajar aja pun ke warnet ya. Dulu masih istilahnya ada warnet. Benar. Gitu. Karena kita masih ngalamin itu kalau kita mau akses internet itu ke warnet dulu. Oh iya. Belum. Ya, dan nggak semua daerah tuh punya tempat warnet, ya kan, tempat nongkrong warnet itu nggak ada, jarang. Nah, ide saya adalah semua daerah itu sudah memiliki koneksi internet yang bagus, gitu. Benar. Pernah ngalamin nggak berarti Mas Mungkin di warnet dulu dulu main ditinggal, mungkin saya pernah kan dari kampung juga ya Mas. Itu kita untuk komunikasi dan sebagainya itu harus ke apa ya dulu tuh? Warnet atau nggak telnet apa ya? tempat-tempat buat telepon. tempat-tempat telepon segala macam gitu. wartel dulu, Wartel. Iya wartel. Ya. Iya benar. Oke Mas, itu dalam perjalanan karir Mas ya. Tadi mungkin Mas memang dari pendidikan dari SMK awalnya memang tertarik untuk jaringan. Selanjutnya itu mungkin lebih ke arah tantangan yang Mas hadapi dalam apa ya? Pemahaman mengenai jaringan tersebut mungkin ya Mas ya. Mungkin keterbatasan perangkat dan sebagainya itu yang Mas rasakan dari awal jenjang karir terus gimana Mas? Dari awal cerita singkat Mas itu. Ya, kalau untuk awal-awal memang kita untuk perangkat ya lebih problem tuh di perangkat. Jadi untuk ketersediaan perangkat tuh di zaman dulu tuh susah sekali. Gitu. Jadi pada saat yang kita mau butuh perangkat router pun sekarang kan kita sudah bisa pakai online shop kan, tinggal searching ya kan, check out. Nah, zaman dulu tuh kita masih belum tahu belinya di mana, vendornya siapa. Gitu. Kita ada kesulitan pada saat itu menemukan vendor perangkat yang tepat dan bagus.
gitu. Dan harganya pun juga masih mahal-mahal zaman dulu. Iya. Karena pusat ya manufacturing-nya kan juga terbatas kan gitu. Kan sekarang pusat manufacturing di Indonesia sudah banyak. Banyak. Benar-benar. Ya, karena harus ada TKDN dan negeri kan. Tuh. Memang penyedia untuk perangkat-perangkat itu sedikit juga ya. Iya, di Terus zaman bagi sedikit. itu pasti dikit juga. masih dikit ya. Ya. Terus gimana caranya Mas ngebangun atau biasanya kan tadi kan SMK ataupun kuliah gitu kan itu kan ada tugas atau enggak project-project gitu tuh gimana tuh Mas? Iya, kalau nggak ada alatnya Mas. Nggak ada alatnya gitu kan. Mungkin zaman kala itu tuh bagaimana keterbatasannya? Ya, sangat terbatas sih. Jadi kayak handphone aja juga kita kan masih dulu zamannya hanya SMS ya. Oh, SMS Ah. terus telepon biasa gitu Telepon kan. biasa. Nah, untuk pendekatan ke internet tuh sebenarnya masih lama tuh penetrasinya itu. Itu sekitar tahun 2010 udah ada. Nah, pada saat saya kuliah itu saya juga bikin skripsi tentang jaringan. Jaringan untuk skala ISP ya, Internet Service Provider. Gitu. Dan untuk membangun ISP itu juga sebenarnya tidak mudah juga kan. Iya. Jadi banyak parameter-parameter yang kita butuhkan mengenai IP address, terus AS number gitu. Dan saya juga ngebangun network itu harus benar-benar dari dasar, dari basic yang kuat gitu. Di kuliah pun juga waktu saya skripsi tentang jaringan, Iya. itu cuma saya doang tuh Mas yang bawa perangkat jaringan untuk diuji sama dosen Iya. gitu. Yang lain kan pada saat itu cuman menggunakan simulasi, software simulasi. Software simulasi. Ya, contohnya seperti GNS3, Cisco Packet Cisco Tracer. Packet Tracer. Ya. Terkenal itu biasanya itu. Itu terkenal tuh ya kan. Cuma digeser-geser doang. Cuma digeser-geser. Kalau Mas bawa langsung router. Ya, saya bawa langsung. Dan kebetulan juga saya dulu tempat magangnya memang di dunia ISP. Jadi diperbolehkan untuk dipakai, ya kan, dipakai dan dikonfigurasi sesuai sama judul skripsi saya. Gitu. Dan memang jadi nilai plus tuh buat saya ya kan, karena Iya. dosen ngelihatnya tuh saya effort banget Effort nih banget dibandingkan yang lain. dibandingkan yang lain. Nah, pada saat itu orang-orang jarang sekali ngelihat perangkat itu. Tiba-tiba saya bawa ya kan, Iya. ada 4 unit, saya konfigurasi. Hmm. Wah, mereka apa namanya? Amazing loh nih ya kan. Di zaman itu wah lah hitungannya. Hitungannya wah juga ya. Benar. Berarti Mas saat masuk ke jenjang perkuliahan ya kan, lalu di situ tetap ya masih bidang jaringan juga ya. Masih bisa jaringan. Bidang jaringan dan akhirnya masuk ke fase mungkin apa ya, dunia pekerjaan atau Profesional lah. profesional. Itu boleh diceritakan gitu Mas. Ya, dulu setelah lulus kuliah itu saya kerja di salah satu ISP dan itu memang benar-benar belum mulai ya. Jadi badan usaha sudah ada, Iya. ya kan. Lalu tapi belum jadi ISP dan itu saya benar-benar bangun dari awal banget, ya kan, awal banget sampai terbentuk ISP. Dan untuk membangun ISP itu ternyata prosesnya panjang, Mas. Iya. Gitu. Dulu ada namanya unit itu untuk kita buat request IP ya. Jadi pada dasarnya itu ISP itu butuh IP public. IP public kan juga ada kuotanya ya, ada range-nya nih di seluruh dunia tuh range-nya berapa, Indonesia juga dapat berapa range-nya dan AS number-nya berapa. Nah, itu kita berkolaborasi atau berkoordinasi dengan Apnik namanya, itu base-nya di Australia. Oh. Gitu. Jadi nggak ada kantor Apnik di Indonesia, nggak ada. Kala itu. Kala itu. Oh. Nah, pada saat sekarang untuk teman-teman yang ingin buka ISP juga lebih mudah sekarang karena sudah ada unit IDNIC di Indonesia. Namanya IDNIC namanya. IDNIC Ya. Indonesia. Pada saat itu memang kita kesulitan tuh untuk komunikasi dengan pihak Australia. Karena hanya jamnya kan juga beda kan. Iya. Terus konfirmasi juga pakai bahasa Inggris juga, ya kan. Terus di asesmen juga layak nggak nih kamu saya kasih IP, ya kan. Zaman dulu saya bisa dapat IP banyak banget, Mas. Karena resource IP itu dulu masih banyak. Jauh dibandingkan dengan sekarang yang sudah mulai menipis dan bahkan sudah mulai langka di Indonesia. Gitu. Ya, Mas. Berarti perjalanan karir Mas ya mungkin dari setelah menginjak dunia kerja, berarti sudah berapa tahun Mas itu kira-kira? Saya tuh dari 2007. 2007. Ya, 2007 sampai 2022. 2022 itu 8 10 tahun lebih ya Mas? 10 tahun lebih. 10 tahun lebih ya. Ya. Di perusahaan tersebut tuh. Perusahaan tersebut. Dan saya pengen tahu nih Mas, momen transformasi ya, momen apa ya? Kayak Mas dari mungkin kalau di programnya tuh kayak ada titik dia benar-benar basically junior gitu Iya. kan sampai dengan ke senior atau titik
titik balik itu di mana, Mas? Di momen atau enggak di fase apa itu waktu itu? Titik balik itu kan kita pasti untuk sampai ke titik yang paling tinggi, itu ya kan? Itu kan kita pasti dari bawah dulu, Mas, dari dasar dulu, ya kan? Jadi benar-benar saya belajar dari dasar, dari narik kabel, dari survei, ya kan, naik tower, basic, ngangkat baterai, ya kan? Terus juga nggak ada tuh namanya istilah work life balance tuh nggak ada. Jadi Sabtu Minggu ya udah kerja gitu kan dan belajar. Nah, jadi pada saatnya kan kita ada jenjang karir ya. Jenjang karir itu ya pertama kita jadi engineer itu yang di lapangan biasanya. Engineer sebutannya. Tuh, nah terus naik jenjangnya ke NOC, Network Operation Center, itu yang memantau utilisasi jaringan. Jadi biasanya di NOC itu timnya adalah di depan monitor, mantau traffic ya kan, atau ada alarm yang muncul di setiap perangkat. Nah, itu tugasnya memang di indoor sih, di dalam ruangan. Gitu. Kayak film hacker tuh, Bro. Nah, ya itu di film hacker kan banyak tuh ya kan tampilan apa namanya? traffic ya kan, grab gitu. Tadi apa namanya itu? NOC itu Network Operation Center. Itu pusat kendalinya jaringan di situ. Nah, dulu setelah itu lebih naik lagi ya kan, kita lebih ke manajerial. Nah, pada saat itu juga di manajerial juga tantangannya banyak juga kan. Nah, itu tuh boleh Mas di-share tuh mengenai tantangan, kegagalan yang pernah dirasakan oleh Mas Rendra. Ya. Intinya kan untuk di Indonesia ya Mas ya. Di Indonesia itu kan saat ini itu data yang saya terima itu sudah lebih dari 1.000 ISP di Indonesia dan tersebar tuh di seluruh Indonesia. Di Jakarta aja sudah ada ratusan kan. Nah, terus kita juga kalau memang ketemu sama kompetitor yang di Jakarta misalnya kan, nah itu kan kita juga harus pinter-pinter untuk menjelaskan produk knowledge-nya, kelebihan kekurangannya apa, Benar. ya kan. Nah terus harus terbuka tuh ya. Harus terbuka semuanya. Dan banyak juga yang nggak tahu customer itu apa sih bedanya kuota sama speed. Gitu. Nah, jadi banyak yang komplain juga nih masalah perangkat juga kan. Kalau perangkat di rumah tuh satu perangkat WiFi digunakan 10 orang lebih di rumah. Padahal suitable-nya itu cuma sampai 5 sampai 10 perangkat. Tuh dan mungkin saya ingin bisa diceritakan ya mengenai momen transformasi yang Mas Rendra pernah rasakan nih. Dari hal mungkin titik balik Mas Rendra mengenai di jenjang karir khususnya, dan bagaimana strategi untuk mengatasinya gitu, mengenai kegagalan tersebut gitu. Ya dulu kan untuk transformasi ya kan dulu kita kan kerja dulu sama orang nih, ya kan udah bertahun-tahun kerja sama orang, ikut orang terus itu skill udah dapet, relasi udah dapet juga, ya kan. Kenapa kita nggak bikin sendiri sih gitu kan? Jadi memang agak berat sih untuk ngelepas itu ya, ngelepas apa comfort zone. Betul, zona nyaman. Oh ya zona nyaman. Sebenarnya udah nyaman banget dulu, ya kan? Udah posisinya udah enak, tinggi. Ya kan? Terus apa namanya? Udah pastilah gitu kan? Jenjang karir udah ada. Tiba-tiba sih harus mempunyai perusahaan sendiri gitu kan, membuka perusahaan sendiri dari awal lagi merintis lagi dari nol, membangun tim lagi dari nol. Dan itu juga lumayan butuh effort yang panjang juga kan. Gitu. Karena memang sih berat juga untuk kita meninggalkan kultur yang lama gitu kan, pindah ke kultur perusahaan yang benar-benar kita bangun sendiri nih. Gitu. Karena Netfinity itu kan juga baru 2023 nih Mas, ya kan. Untuk sampai ke tahap ISP itu butuh kurang lebih 1 tahun persiapan. Gitu yang tadi saya bilang, saya bangun lagi dari awal nih. Setahun lagi dari awal membentuk tim, membentuk data center ya kan. Sampai kita diuji sama Kominfo. Jadi sebelum kita bisa jualan ke customer, itu ada proses namanya ULO dulu. Setiap ISP itu, setiap internet service provider pasti suruh ULO. ULO itu singkat dari uji layak operasi. Ya kita kantornya di mana, ya kan? Pihak Kominfo datang ngecek nih. Standar-standar udah terpenuhi belum? Udah punya IP public belum? Udah punya IS number belum? Perangkat jaringannya proper nggak? Terus dibuat speed test lancar nggak? Gitu. Terus bagian NOC-nya ada nggak? Servernya ada nggak? Apa gitu? Mereka ngecek semua parameter step by step-nya, mereka cek semua. Ketika itu sudah memenuhi kriteria, baru Kominfo
mengeluarkan surat layak operasi. Dan itu baru kita boleh jualan internet di Indonesia. Panjang juga sih kalau harus bikin dari awal kayak gitu kan. Iya, ada standarisasinya ya. Ada ternyata ya. standarisasi. Kalau ada step yang nggak lolos gimana tuh Mas? Dari ulang lagi? Diulang yang nggak lolosnya aja. Oh, diulangi nggak lolos aja. Betul, karena kan memang contoh ya Mas, waktu pada saat ULU itu kan ada proses namanya web filtering. Iya. Jadi ada beberapa web itu memang yang tidak boleh dibuka, ya kan, dilarang oleh pemerintah. Pemerintah. Dan itu ada undang-undangnya juga kan. Iya. Nah, pihak Kominfo akan ngetes tuh. Misalnya kita buka website yang dilarang tersebut, kebuka atau enggak, Oh, ya kan. Nah, kalau kebuka tuh akan jadi catatan, wah ini nggak akan lolos nih gitu. Lolos ya. Ya, kita suruh perbaiki dulu gitu. Oke, mungkin tadi ya Mas ya mengenai hal struggle ya karena emang harus membangun apa namanya sebuah perusahaan baru sebuah lagi. perusahaan baru lagi dan mungkin strategi nih Mas ya mungkin yang Mas bisa berikan kepada teman-teman gitu ya mengenai perubahan transformasi titik balik tersebut gitu mengenai hal yang Mas sebelumnya pernah rasakan gitu. Ya, jadi kalau strategi saya ya gitu, saya mempunyai konsep tuh ada 4 sebenarnya. Ada kerja keras, yang pertama, kerja cerdas, sama yang ketiga kerja tuntas. Ya, tapi dari 3 elemen ini itu harus ada namanya kerja ikhlas namanya Mas. Ya, karena seberapa pun kita effort kita, output dari kerja kita kan sebenarnya tergantung sama Allah kan. Ya, jadi entah itu kita berhasil atau enggak, kita harus punya elemen yang keempat adalah kerja ikhlas. Gitu. Jadi kita benar-benar mental kita disiapkan supaya apapun hasilnya nanti kita harus ikhlas loh Mas, ya kan? Entah itu berhasil, entah itu gagal gitu. Ya karena untuk setiap kesuksesan itu kan pasti ada gagalnya juga kan. Benar. Gitu. Jadi setiap kita tuh yang berproses mungkin setiap anak-anak muda nih gitu kan ya bukan nasihat kali ya. Tapi menurut pikiran saya siapapun yang akan sukses berkepanjangan gitu kan pasti dia akan melewati tahap kegagalan dulu. Gitu ya kan. Jadi setiap proses itu pasti ada gagalnya, bukan saya tuh mengiyakan harus gagal dulu enggak. Gitu. Syukur-syukur berhasil lah gitu kan, tapi saya belum pernah nemu tuh orang yang tiba-tiba sukses gitu kan. Pasti ada gagalnya dulu. Ada gagalnya dulu. Ya. Oke, memang prinsip itu emang tidak ada nilai keikhlasan ya. Sama aja ya, percuma juga. Oke, benar. Berarti tadi Mas mengenai nilai dan prinsip hidup yang Mas Rendra pegang teguh sampai saat ini, sampai dengan menjadi direktur utama di PT Netfinity, itu apa sih yang Mas pegang gitu? Mengenai prinsip hidup, mungkin apa ya, filosofi dan sebagainya gitu. Filosofi hidup. Ya, prinsip hidup itu jadi di mana kamu ditempatkan, ya jadilah jiwa di tempat itu. Gitu. Jadi supaya tempat itu juga penuh hal positif lah Mas. Ya kan? Jangan cuman kita sebagai orang yang cuman diem-diem aja gitu. Jadi harus kita juga punya rasa berkembang juga. Oke. Dan mungkin saya mau tanya nih dengan Mas Rendra mengenai apa ya? Mungkin Mas bisa menjelaskan ya mengenai definisi dari kesuksesan yang Mas ambil mungkin dari diri Mas. Kesuksesan itu menurut saya ya. Jadi kita itu sebenarnya lebih banyak belajar dulu ya, banyak belajar untuk meningkatkan skill. Skill itu kan jadi skill itu untuk mendapatkan uang Mas. Ya kan, kalau kita udah dapat uang itu kita membeli aset. Ya kan, nah aset itu nanti kita akan mendapatkan kebebasan. Gitu. Nah kalau kita udah mencapai kebebasan itu, ya itu menurut saya itu udah level sukses menurut saya. Tuh. Jadi yang paling utama tuh punya skill dulu. Punya skill, betul. Selebihnya tuh bakal ngikut. Bakal ngikut. Itu rentetan yang akan terus berkesinambungan. Gitu. Oke Mas, tadi kan kita juga mungkin sudah menceritakan ya mengenai perjalanan pendidikan sampai dengan dunia kerja saat ini, sampai dengan membangun Netfinity dan dari awal. Saya mungkin
ingin bertanya mengenai tantangan besar yang mungkin pernah Mas Rendra rasakan gitu saat membangun Infinity berserta produk-produk lainnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan gitu, Mas. Ya, tantangannya itu kan kita perkembangan internet itu sangat cepat ya. Benar. Sangat cepat dan kita harus benar-benar ngikutin secepat itu juga. Gitu. Jadi perkembangannya kita jangan kalah sama kompetitor. Rata-rata kan kompetitor itu sudah menggunakan teknologi terbaru ya kan. Benar. Iya, jadi teknologi terbaru itu juga harus punya modal yang besar juga kan. Iya. Tuh, jadi kita juga untuk knowledge-nya juga kita training ulang semuanya. Jadi tiada hari tanpa belajar. Tuh, ada produk baru belajar, ada produk baru belajar. Tuh, jadi memang di dunia internet kan kita bukan hanya melayani akses internet, tapi gimana caranya kita membuat aman penggunanya. Itu yang sulit tuh, Mas. Jadi rentan data-data pribadi kita kan rentan di expose ya sama hal yang nggak bertanggung jawab, hacker lah ya kan. Itu mengamankan data itu, mengamankan jaringan itu sebenarnya sulit banget. Lebih sulit daripada kita membangun infrastrukturnya. Ya, karena kita harus menutup semua celah yang ada. Itu ibaratnya kalau programming kan banyak tuh ya kan, parameter-parameter mungkin yang bisa jadi backdoor-nya. Betul. Nah, di jaringan juga sebenarnya rumit sekali. Kalau di jaringan itu banyak hal yang harus kita amankan. Contoh tadi website ya kan, website beberapa yang nggak bisa kita buka harus difilter. Gitu. Terus keamanan pengguna gimana? Karena setiap detik itu serangan itu secara masif itu langsung masih ada sampai saat ini. Tuh. Nah, perangkat-perangkat yang digunakan juga kan nggak banyak dijual ya, maksudnya sedikit sekali perangkat security tuh, Mas. Dan harganya juga lumayan mahal dan itu juga tantangan kita juga sih. Gitu untuk mengamankan data pengguna itu seperti apa. Berarti Mas Rendra sendiri tuh pernah ngalamin tuh yang namanya jaringan dihack tuh pernah, Mas? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Karena memang kita mendesain dari awal itu kita sudah memikirkan gimana caranya layanan kita tuh berjalan stabil, ya kan, aman, gitu. Dan prinsip saya tuh zero downtime. Ya, jadi segala sesuatunya itu harus ada backupnya. Contoh, misalnya kalau kita di data center, kita ada data center kedua, gitu, karena di RC-nya, data center recovery-nya, gitu. Jadi kita nggak hanya mengandalkan satu data center. Ketika data center ini blackout, ya kan, kita harus punya cadangannya segala macam. Perangkat juga kita replicate dua-duanya, gitu. Itu memang untuk menjalankan visi kita yang zero downtime. Menjamin SLA ke pelanggan 100% misalnya kan. Emang nggak mungkin 100%, paling 99,9%. Itu. Berarti itu untuk backup data itu udah jadi SOP, Mas ya? Sudah jadi SOP kita. Karena kan customer taunya maunya up terus. Ya kan? Mereka merasa bayar besar. Lalu ya kita juga harus memberikan layanan yang bagus. Apalagi data diri pengguna gitu kan ya. Benar-benar. Ya. Oke, Mas, tadi kan mungkin dari kayak strategi Mas dalam mengamankan data pengguna sampai dengan penyediaan kebutuhan gitu ya. Itu tuh pertama saya mau nanya mengenai komunitas yang Mas atau nggak jaringan mengenai relasi yang Mas saat ini bangun, dan juga mengenai proses bagaimana membangun atau berkolaborasi dalam suatu project kayak tim dan sebagainya. Itu mungkin Mas bisa ceritakan ya. Kalau di dunia ISP itu kita ada asosiasi namanya APJI, singkatan dari Asosiasi Pengguna Jaringan Internet Indonesia. Dan itu asosiasi itu sebenarnya menaungi para industri internet ya kan yang tersebar di Indonesia. Itu dalam satu asosiasi di Indonesia. Nah, asosiasi itu juga sebenarnya kita saling membantu, sesama ISP itu saling bantu. Kan untuk di dunia ISP ya, nggak semuanya itu jualan internet, Mas. Ada juga yang hanya jualan infrastruktur kabel, gitu kan. Ada juga yang dia itu untuk jualan infrastruktur jaringan radionya, microwave-nya, frekuensinya, sinyalnya. Itu terbagi-bagi izinnya, gitu. Jadi ada yang punya izin untuk menyelenggarakan kabel laut dari Jakarta ke Singapura. Itu ada khusus izinnya. Nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan. Jadi internet itu sebenarnya bukan hal yang simpel, tapi sebenarnya hal yang rumit. Izinnya pun beda-beda.
gitu. Contoh kayak Netfinity saat ini memang hanya menyelenggara internet, izin ISP namanya. Ketika Netfinity mau gelar kabel itu perlu izin satu lagi. Gitu. Ketika Netfinity mau menggunakan media wireless, izin lagi. Gitu. Itu izinnya perlu dites lagi sama Kominfo, Mas? Perlu. Wah, Setiap perizinan itu wajib dites ulang. Tuh, dan parameter juga beda-beda. Iya, dan itu benar-benar complicated banget. Makanya di asosiasi itu tuh kita terkumpul semua industri ya, industri internet itu semua gabung di situ. Netfinity Termasuk dalam asosiasi tersebut. Oke, berarti banyak ya ini ya? Ada 1000-an ya tadi ya? Iya, 1000 lebih. 1000 lebih. Dan itu masih bisa nambah ya. Mungkin bisa 2000 nanti ini di 2025 nih. Wah, makin banyak bro yang gabung karena butuh informasi juga buat Iya, benar-benar. kemana. Kita kan bingung kalau orang yang mau bangun kan. Oke. Nah itu bagaimana Mas Renda nih, atau nggak cara membangun khususnya jaringan profesional yang bermanfaat bagi pengguna? Mungkin bisa diceritakan gitu Mas. Ya, untuk ngebangun relasi kan kita seperti tadi contohnya ikut asosiasi ya kan, aktif di asosiasi. Lalu kita misalnya ikut lembaga training misalnya kan, di lembaga training kan yang sering ikut tuh adalah praktisi-praktisi IT kan, jaringan kan. Iya. Dan itu juga gitu. expert betul. Karena memang di dunia internet di Indonesia expertise-nya itu sedikit Mas. Iya. Gitu. Jadi nggak banyak orang yang benar-benar fokus di jaringan. Karena memang mereka bayangan itu jaringan adalah jaringan yang rumit ya kan. Nah, expertise di Indonesia itu sebenarnya orangnya itu aja yang menghandle banyak ISP di Indonesia. Nah, makanya kita lebih dibutuhkan nih untuk jaringan-jaringan itu banyak ya untuk pendatang-pendatang baru lah. Ya kan, muka-muka baru gitu. Jadi para teman-teman kita yang masih baru lulus kuliah, ya kan, itu baru lulus sekolah, itu jangan sungkan lah ikut bergabung di komunitas-komunitas internet gitu. Banyak orang yang nggak tahu, Mas. Iya, Iya, banyak orang tahu. Tapi kalau untuk komunitas yang asosiasi tadi tuh emang harus industri, Mas? Betul, memang harus badan hukum ya, badan hukum yang memang sudah resmi. Tuh, kalau perorangan nggak ada. Kalau perorangan mungkin gabung di grup internet aja, Mas ya. Iya, forum-forum kecil lah. Berarti saat ini rekan tim atau mentor ya mungkin ya di dalam Netfinity cukup banyak Mas, atau bagian bisa digambarkan gitu Mas? Rekan kerja ya maksudnya? Iya, rekan kerja mungkin. Rekan kerja itu kita udah lumayan banget dan itu banyak expertise masing-masing ya. Kan kalau di internet tuh kita harus ada menyiapkan resource sysadminnya, ya kan, network engineer-nya. Karena sysadmin itu hanya fokus ke server, ya kan, DNS server, mail server, NMS, SMTP server gitu. Nah, kalau untuk network engineer-nya itu fokus di konfigurasi perangkat-perangkatnya, ya kan. Gimana caranya kita men-setup perangkat tersebut supaya proper digunakan. Cara konfigurasinya, cara mengamankannya gimana. Berarti lebih ke programming tadi ya, yang ini nih. Yang konfigurasi tadi, konfigurasi jaringan tadi. Iya Mas, untuk konfigurasi tadi. Konfigurasi ya kita mungkin lebih ke arah programming ya. Karena memang bahasa-bahasa perangkat tuh masing-masing beda-beda. Oh, beda-beda Mas ya? Beda, iya. Kalau kita beli perangkat Cisco ya kan, itu komennya beda tuh. Iya benar-benar. Ya kan, terus kita beli lagi perangkat Juniper ya kan, itu beda lagi. Komen-komennya beda. Tapi secara logika sebenarnya sama. Ya, cuman hanya beda di komennya aja. Itu tetap bisa disebut ngoding nggak Mas? Waktu itu teman saya pernah nanya Mas, itu jaringan itu kayak misalnya tadi buat mail server, DNS server, dan pokoknya pengelola config gitu ya Mas, ya itu bisa disebut ngoding gitu atau gimana Mas? Bisa juga disebut coding ya kan, karena kan teman saya nanya gitu. berdasarkan command line ya kan. Command line. Ya, kalau secara visual kita ngelihat mereka ngetik baris-baris kode ya kan. Sama kalau kita ngelihat orang programming lagi bikin program, ya kan, secara dari jauh kelihatannya sama nih, mirip ya kan. Padahal ketika kita benar-benar interaksi langsung itu beda sebenarnya. Bahasa server, bahasa router tuh beda. Beda. Tapi kan sekarang bukannya kayak ada tampilan GUI tadi Mas, interface? Ya, sekarang itu lebih banyak kita dimudahkan ya, dimudahkan nih. Jadi yang tadinya kita nggak usah ngetik-ngetik ya kan, aduh komennya apa nih, ya kan? Kita tinggal klik aja, tinggal drag drop gitu. Jadi nggak usah
apa namanya mengingat komen. Iya benar. Karena komen itu kan fix Mas, nggak bisa kita kurangin, nggak bisa kita tambahin. Ini harus itu. Harus itu gitu. Kalau programming mungkin kita bisa explore ya, bisa di apa namanya kembangin ya. Kalau di networking nggak, dia benar-benar fix. Oh, jadi emang itu aja Mas. Itu kamu mau konfigurasinya apa, ya settingannya ini. Gitu. Paham. Dan bahasa apa namanya komen juga harus ini. Harusnya ini benar. Karena mungkin bagi teman-teman ya Mas ya, mungkin masih menggeluti karir jaringan awal-awal, itu kadang ini saya susah-susah ke CLI ternyata ada tampilan GUI-nya gitu kan. Kadang pengajar juga bilang, ya ini sebagai fondasi kamu gitu kan. Tahu dulu. Dia tahu Kamu, betul. benar. Nah mungkin saran bagi teman-teman nih Mas, yang mungkin apa namanya sedang memulai perjalanan karir di bidang jaringan, bisa disampaikan gitu Mas. Ya, jadi untuk adik-adik nih yang pengen berkarir ya dunia IT jaringan, ya sering-seringlah untuk sekarang ada media YouTube kan, itu banyak yang menjelaskan dasar-dasar jaringan itu seperti apa. Terus sering-sering latihan menggunakan software simulasi. Ya, software simulasi dan lebih bagus sih ikut di lembaga training. Karena kan di industri itu dibutuhkan sertifikasi, Mas. Oh. Gitu. Jadi kita lebih mengutamakan adik-adik yang sudah punya sertifikasi jaringan nih. Biasanya kan yang paling simpel ya itu Mikrotik lah. Mikrotik, Cisco. Apa? Ya, kalau di Cisco CCNA. Oh, yang paling dasarnya. Dan itu adik-adik bisa belajar ya kan, cari lembaga training, ikut sertifikasi, lulus ujian, itu lebih diperhatikan di dunia kerja yang punya sertifikasi. Daripada yang nggak punya apa-apa nih, ya kan, cuma lulus doang, ngerti di bidang internet ya kan, cuman nggak punya sertifikasi. Oh, berarti sertifikasi itu di jaringan tuh benar-benar perlu Mas ya? Diperlukan, dilihat gitu, karena sertifikasi itu kan pasti dia melalui proses training dulu, lalu exam dulu ya kan. Nah, kalau dia lulus dengan minimal skor minimal, dia harus kalau nggak salah itu 70% deh. Ya, harus 70%, itu baru dianggap lulus, dapat sertifikasinya. Gitu. Diuji oleh asesor gitu? Iya. Iya. Biar diakui sih. Biar diakui. Dan sertifikat itu diakui di seluruh dunia. Ya, jadi buat adik-adik itu lebih banyak belajar lah. Bener. Gitu. Karena memang kendala kita ya untuk belajar jaringan itu, untuk kita nyari buku aja nih, buku jaringan tuh di toko buku itu jarang, Mas, sebenarnya. Makanya kita harus lebih banyak explore lah ya dari YouTube, minimal di YouTube lah. Gitu. Atau ke forum-forum juga jaringan. Atau kan sekarang perangkat-perangkat juga udah banyak dijual murah, ya kan? Dicoba sendiri tuh di rumah, explore aja. Oke, berarti tadi bener ya, pentingnya belajar dan juga tadi banyak-banyakin pengalaman untuk mengembangkan keterampilan. Dan mungkin saya ingin tahu nih Mas Rendra, mengenai untuk bidang jaringan ini ke depannya, atau semacam apa ya, dunia kan memang selalu bertransformasi ya Mas. Maksudnya selalu dari 3G ke 5G. Dari 3G ke 5G dan selalu berkembang. Berkembang, gitu ya. betul. Mungkin Mas mengenai visi atau enggak gambaran ke depannya di bidang jaringan itu bagaimana? akan ada kejutan apa lagi? Betul banget. Mungkin Ya, yang baru-baru ini kan kita dikejutkan sama produknya Starlink. Elon Musk. Ya kan, Starlink itu bisa dibawa kemana aja tuh, portable tuh. yang pakai sepeda itu Mas? Hah? Bukan dong. Kopi. Starlink. Beda. Beda. LINK. Oke, Starlink. Ya. Starlink. Itu perangkat dimanapun kita berada nih, kita bisa akses internet tuh. Yang penting colok listrik, ada listrik ya kan, dia akan otomatis tuh orbit mana nih yang akan diarahkan gitu. Nah, itu memang tantangannya untuk saat ini ya, dari Starlink tersebut. Karena untuk mendistribusikan internet cepat itu kan butuh biaya juga kan, butuh kabel yang benar-benar dengan kualitas terbaik gitu. Jadi kabel pun juga beda-beda tuh Mas, ada kabel yang jenis-jenisnya beda-beda ya kan. Ada yang buat jarak pendek, ada yang buat jarak panjang, perangkatnya pun beda tuh. Yang perangkat yang nembakin laser fiber optik itu kan jenisnya beda tuh. Jadi ada yang cuma 10 kilo, ada yang 20 kilo, ada yang 40 kilo, ada 100 kilo gitu.
Dan itu nanti sesuai sama desain jaringannya tuh seperti apa. Oke. Biasanya kalau skala perumahan atau skala perkotaan tuh gimana? Ya kalau skala perumahan ya memang simpel sih. Jadi nggak serumit kalau antar kota ya Antar kan. kota. Padahal konsepnya itu dari Jakarta ke Surabaya itu sebenarnya ada kabel yang saling terhubung panjang tuh. Lewat mana? Antar pulau juga ada kabel yang benar-benar terhubung antar pulau. Antar negara juga sebenarnya ada tuh Mas. Jadi orang mikirnya kan, saya dapat sinyal Iya. HP, internetan udah selesai. Pikir dari satelit mungkin. Mas. Ya, Satelit padahal di balik power. itu adalah jumlah kabel yang saling terhubung banyak banget. Antar negara juga. Antar negara juga. ya. Iya. Dan bisa dilihat di YouTube gimana caranya orang narik fiber optik ya kan dari pulau A ke pulau B ya kan dari negara A ke negara B. Gitu. Itu canggih loh alatnya. Itu alat nyambungnya ya kan. Gimana caranya kan jarak dari Indonesia misalnya Iya. ke negara Singapura itu kan berapa ratus kilometer Iya. ya kan dan menggunakan perangkat apa. Kalau secara teknis kan cahaya itu kan pasti ada penguatnya ya kan. Jadi setiap berapa kilometer harus dikuatin lagi nih pemancarnya ya kan. Itu teknologi sebenarnya rumit Mas. Gitu. Dan memang setiap negara juga punya peraturan masing-masing ya. Oh, ada diatur ya. Diatur juga. Nah, Tapi terus Mas, ini sebenarnya gue ada pertanyaan menarik. gimana? Itu kan sekarang kan masih pakai kabel nih Mas. Kemungkinan ke depannya orang bakal ngikutin Elon Musk di sini Mas untuk bikin kayak gitu tuh. Starlink di perkotaan gitu Iya, Mas di misalnya. perkotaan, di Bisa aja, pedesaan. bisa aja. Ke depannya mungkin di Indonesia ya. Cuman kan teknologi Starlink di Indonesia masih jauh ketinggalan ya. Gitu dari cara sumber daya ya kan. Juga sih, benar-benar. Masih jauh ketinggalan. Mungkin kalau di Indonesia pada saat ini memang kita lebih fokus ke fiberisasi namanya. Jadi sudah menggunakan jaringan fiber optik. Iya. Gitu. Kalau untuk kita mengembangkan ke satelit itu sepertinya masih akan jauh lah langkahnya. Gitu. Betul. Lalu bagaimana cara Mas Rendra nih untuk tetap bertahan di gemparan-gemparan teknologi yang terus berkembang gitu? Tadi ada masuk ke Starlink dan sebagainya gitu. Bagaimana cara Mas Rendra agar jaringan yang mungkin ya tadi Netfinity dan sebagainya itu bisa tetap relevan untuk beberapa tahun ke depan? Iya. Ya karena kan kita juga pasti ada edukasi kan ke calon pelanggan kita kan, kebutuhannya seperti apa. Nah nanti pelanggan juga nanti kita edukasi. Bapak bisa pakai Starlink misalnya kan, tapi kita juga menjelaskan kekurangan-kekurangannya itu apa. Nah terus dari produk kami juga kan kita juga akan menyediakan penjelasan juga. Biasanya tuh kalau kita menjelaskan, karena kan kita basically kan mereka nggak tahu teknologi internet Mas, ya kan? Kita hanya menjelaskan, oh iya Pak, kita tidak ada kuota, ya kan? Truly unlimited, gitu, ya kan? Dibatasin tuh Mas ya. Nah, rata-rata kebanyakan orang kan pasti dibatasin kan? Dibatasin. Kuotanya dibatasin, terus speednya juga kita benar-benar dijamin speednya tuh simetris. Simetris itu berarti upload download tuh speednya sama. Gitu. Kalau dia langganan 30 mega, misalnya minimal 30 mega. Ketika dia speed test, dia downloadnya 30 mega, uploadnya 30 mega. Gitu. Dan itu juga lebih beda paket sebenarnya. Ada kalau di internet itu ada paket broadband dan paket dedicated. Nah, paket broadband itu biasanya tadi saya jelaskan 30 mega. Ketika dia komplain lambat, Mas kok saya speednya cuma dapat 5 mega nih, langganan 30 mega. Ya kan? Padahal 30 meganya itu sebenarnya di-share ke pengguna lain. Gitu. Nah, kalau dia mau menggunakan layanan dedicated, ya kan, memang harganya lebih mahal, bisa 2 sampai 3 kali lipat lebih mahal. Namun bandwidth tersebut tidak di-share, hanya khusus untuk orang tersebut. Gitu. Oke, Memang ada pertanyaan nih Mas, kan saya kan tinggal di Kerawang nih Mas ya, banyak banget nih misalkan ada rumah A, dia nyewa provider, terus sama dia orang-orang tetangganya suruh bayar tuh Mas buat nih kayak misalkan dia nyewa 50 Mbps, ada 10 rumah sampingnya ikut bayar patungan, itu kalau gitu ngerugiin nggak sih Mas? Iya, dari Buat pihak provider. Karena banyak sih Mas. Iya, merugikan sebenarnya. Karena itu sebenarnya penjualannya ilegal sih ya. Ilegal. Kalau dia jualin ya kan, ditarifin sebenarnya ilegal. Oh, ilegal. Kalau dia cuma nge-share doang buat istilahnya buat ngebantu supaya tangga bisa dapat internet tuh nggak apa-apa. Tapi kalau dijualin ilegal. Kalau dijual ilegal itu kan istilahnya RT RW net istilahnya. Iya, TRW net Mas.
Ya, Benar. itu bisa dilaporkan tuh Mas. Oh, bisa dilakukan. Iya, bisa dilaporin dan bisa langsung disidak itu sama Kominfo. Jadi diharapkan ya RT RW net yang ilegal tuh beralih ke perusahaan yang berbadan hukum. Kan sekarang udah dimudahkan, Mas. Jadi prosedur-prosedur untuk bisa menjadi ISP itu sebenarnya udah dimudahkan sama pemerintah. Oh, Gitu. ya, benar-benar. Berarti kalau untuk jadi RT RW itu ada izinnya lagi Mas ya? Sebenarnya nggak ada izin RT RW. Emang ilegal aja, Emang Mas? emang udah Iya, karena sebutan RT RW karena hanya sebatas lingkup RT dan RW. Oh, Iya. itu bahasa publik. Iya, jadi namanya RT RW net. Jadi hanya lingkup RT doang kan. Kalau di tempat saya ada bahkan sampai dipocerin Mas. Iya. Jadi dia bikin web sendiri di 1000 nih, voucher masukin make gitu. Berarti itu ilegal Mas ya? Ya secara ini ilegal. Ilegal, Pak. Ilegal. mungkin yang lebih legalnya tuh keuntungannya tuh hanya untuk pihak tertentu saja gitu, Betul. bukan Iya, untuk iya. web provider mungkin. Ya. Kan pemerintah akan menjamin layanan internet itu kan benar-benar diterima masyarakat secara bagus gitu kan. Ada kualitasnya. Iya, ada kualitasnya. Kalau RT RW net kan dia nggak ada call centernya, Nggak ada. ya kan? Benar, Nggak ada tim monitoringnya. Benar-benar. Nggak benar. Gitu. Dan itu memang akan dipantau ketat sama pemerintah gitu supaya benar-benar rakyat ini menggunakan internet yang reliable loh Iya, gitu. yang layak Mas Yang ya? layak ya kan. Makanya kalau masih ada pengguna-pengguna yang masih Nakal. berlangganan ke RT RW net RT RW ini. ya kan lebih baik berpindah ya kan Iya, ke provider yang ke resmi lah provider ya. yang resmi, Sekarang juga betul. udah pada murah-murah ya. Iya. Data juga lebih aman. Data lebih aman, speednya kenceng, Kualitas terjamin dan kualitas sebagainya. terjamin, call center 24 jam. Nah, ada apa-apa tinggal hubungin aja guys. Iya. Oke. Oke Mas, tadi kan banyak banget nih Mas ya rencana-rencana besar Mas untuk memberikan kualitas layanan internet yang terbaik, dan asli itu saya pengen tahu itu alasan Mas untuk pembangunan negeri ini khususnya di Indonesia itu atas dasar apa gitu Mas yang sampai bisa berdedikasi dan juga mempunyai ambisi Mengembangkan internet. mengembangkan internet seterusnya. Ya, karena kan internet itu sebenarnya hal yang pokok sekarang, Mas. Ya kan? Pokok banget. Pokok banget. Jadi ibaratnya tuh bener-bener setiap rumah itu harus punya akses internet, at least dari handphone ya kan, paket data. Internet itu sebenarnya lebih banyak positifnya sebenarnya, Mas. Jadi kan untuk bisnis ya kan, untuk pembelajaran, Benar. untuk edukasi ya kan. Dan informasi-informasi itu bisa didapatkan dari seluruh dunia. Gitu. Jadi kalau ada adik-adik kita yang mau belajar ya kan, Ya. kesulitan akses internet, terus koneksinya lambat gitu kan, saya punya merasa bersalah tuh Mas, ya kan. Saya pengen tuh generasi-generasi di bawah saya itu punya kecepatan internet yang tinggi. Jadi ide saya itu nanti ke depannya gitu. Jadi sekarang ini kan paling 100 mega ya kan. Nah kedepannya tuh bisa 1 giga tuh per rumah. Ya, jadi Mana stabil. ya, jadi mereka belajar lebih gampang ya kan. Terus Zoom meeting lebih lancar gitu. Bener-bener emang perlu banget nih. Perlu internet. Perlu terus dikembangin untuk pelayanan dan komunikasi yang baik di negeri ini gitu benar-benar. Nah, sekarang ibu-ibu juga sejak COVID kan udah pada pakai handphone semua nih. Itu dia sih. Ibu saya udah mulai itu Beli kuota. Ya, Bingung. yang tadinya sebelumnya mungkin belum pernah gadget segala Tadinya macam. wifi di rumah nggak butuh, ISP jadi butuh. Jadi butuh. Karena mati iya kuota. betul. Sebulan lebih dari harga ISP kan dipakai sekali dimasang ISP akhirnya. Benar. Oke, mungkin Mas Renda punya kisah unik atau kisah capaian yang pernah Mas Renda rasakan, itu bisa diceritakan nih ke teman-teman mungkin sebagai inspiratif gitu. Kisah unik ya. Kisah unik atau capaian yang pernah dicapai oleh Misalkan Mas mau Renda. masang di tower tertinggi Mas. Misalkan. Di Burj Khalifa misalnya. Iya misalkan. Capaian tertinggi Mas dari karir. Yang unik aja kali ya. Ya, Yang boleh, unik boleh, aja ya. boleh. Ya. Penasaran juga ini. Jadi tuh waktu itu saya apa namanya, ada project gitu kan untuk masang tadi ya BTS tadi ya, itu di daerah Sumatera Barat. Jauh sih Mas. Ya, dari Sumatera Barat gitu. Nah,
dulu tuh memang jarang orang yang akses ke sana di sebuah Gunung Singgalang namanya. Itu jarang sekali orang yang bisa benar-benar treknya tuh memang bukan untuk orang-orang umum pendaki. Iya. Jadi treknya tuh memang lebih sulit lah. Karena kita tuh belum bisa, maksudnya belum pernah ya untuk daki gunung, dan itu saya baru pertama kali itu daki gunung. Ya, mau masang jaringan di atas gunung. Ya. Gunung tuh Mas ya. Gitu. Jadi kendalanya itu pertama saya belum pernah naik gunung. Iya. Ya kan? Terus yang kedua juga nggak tahu medannya seperti apa di sana. Terus material juga yang dibawa juga banyak banget, ya kan? Berat juga tuh. Nah, kemudian tuh dulu itu memang saya juga punya salah satu apa ya, kayak kekurangan lah gitu. Saya dulu punya asma, ya kan? Nah, pada saat itu memang udah dibilang ini nggak bisa nih, ya kan? Tapi itu harus saya yang ngerjain. Karena yang punya ilmunya cuma saya doang. Ya. Gitu. Ya udah mau nggak mau kan saya juga naik kan dengan dibekali semua obat-obatan segala macam. Nah, naik ke sana tuh saya nggak ada apa-apa, Mas. Nggak kambuh, nggak apa, ya kan? Dan setelah pulang dari sana itu hilang penyakitnya. Wah. Mukjizat, Bro. Nah, itu keunikan ya, mungkin keunikan yang saya pernah alamin. Jadi pada saat itu kita kerja keras ya kan, tadi kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Kerja ikhlas. Nah, hasilnya tuh mungkin Allah ngasih apa namanya? Sembuhan buat saya tuh. Ya. Nikmat yang. Jadi kalau mau masak ke tempat-tempat gitu lagi aman. Ya, aman. Iya. Jadi kan orang mikirnya kemarin, oh saya nggak bakal bisa nih. Dan Iya. dokter juga nggak menyarankan. Iya. Kan sebelum naik kan saya di medical check up dulu. Gitu. Iya. Kita juga naik gunung kan juga harus ini juga kan, ini surat kesehatan dan sebagainya. Ya, ternyata pas dicoba ya kan, nggak terjadi apa-apa. Dan pas menyelesaikan tugas itu malah sembuh. Dan sampai sekarang nggak pernah merasakan sakit lagi gitu. Alhamdulillah, unik sih. Kadang suatu ujian yang sekiranya kita nggak bisa tuntaskan, terkadang tuh kita mikirnya gitu, Mas Vito. Iya, betul. Ya kan? Betul. Mikirnya mikir kayak gitu, tapi Coba akhirnya dulu aja ya. coba dulu aja. Kan sebuah ini ya. Oke, mungkin saya pengen tahu nih, atau enggak Mas Renda bisa memberikan kisah semacam kata-kata inspiratif buat teman-teman khususnya dari tadi ya untuk pengembangan karir dan sebagainya. Mungkin di sini teman-teman juga butuh motivasi ya kan, agar termotivasi dan bisa lebih giat lah untuk belajar khususnya di bidang jaringan. Mungkin silahkan Mas Rendra. Ya, untuk motivasi ya. Jadi kita harus lebih siap ya untuk perkembangan jaringan itu di masa depan, ya kan. Jadi teman-teman juga harus lebih banyak belajar, lebih banyak sharing, ketemu-ketemu, dan jangan jadi introvert lah gitu. Dan ya lebih sering membuka relasi dengan teman-teman, dengan senior-senior, ya kan. Terus kalau bisa beli buku, buku itu juga penting loh. Jadi kita baca atau nggak baca, itu beli aja dulu gitu. Karena dengan kita udah beli, ya kan, ketika kita lagi bete, itu pasti buku tuh kebuka tuh, ya kan, pasti lebih banyak ilmu yang didapat dari buku itu. Lalu setelah kita baca buku, ya kan, kita juga harus lebih sering praktek juga nih, Mas. Praktek, ya kan, dari hal-hal yang simple, ya kan, sampai hal-hal yang benar-benar dibutuhkan di perusahaan. Itu. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalkan kayak kalian tuh harus rajin-rajin belajar, misalnya ngulik-ngulik teknologi yang baru. Iya. Karena ya itu di masa depan ya bakal kepake juga. Pasti kepake, Mas. Kepake banget. Oke, dan Mas kan sampai dengan titik sekarang menjadi direktur utama di PT Netfinity, dan saya tuh pengen tahu bagaimana cara Mas Renda membagi waktu antara skala prioritas dan sebagainya. Mungkin lebih karena manajemen waktu sih, Mas. Itu bagaimana gitu, Mas? Lebih ke mendelegasikan sih kalau saya kan. Jadi kalau tugas direktur kan sebenarnya nggak langsung action ya. Jadi lebih ke mendelegasikan. Kita harus lebih percaya lagi sama kemampuan orang tersebut. Gitu. Jadi dari sisi saya itu hanya sebagai koreksi-koreksi sedikit aja gitu. Monitoring. Jadi ya mentoring juga. Iya, benar-benar. Mentoring. Jadi tidak
dulu kan kalau waktu masih saya jadi staff kan saya yang konfigurasi semua Masih gitu. jadi Sekarang teknis ya, Mas? ya secara teknis saya udah nggak melakukan hal itu Oke. dan saya sudah mempercayakan lah Ke ke tim semuanya. Dan tim yang juga saya pekerjakan juga saya udah pilih, udah dipilih. sudah asesmen ya kan, mana yang benar-benar sejalan sama visi misi kita atau enggak gitu. Keren, keren, keren. Oke, dan mungkin ini kan juga di penghujung podcast kita ya pada sesi kali ini. Dan mungkin saya ingin ingin menanyakan juga kepada Mas Rendra khususnya ya, mengenai ada apa ya? Ada info lowongan nggak ya? Info lowongan gitu mungkin. Mungkin Iya, Mas karena- sebagai Sebagai direktur. sebagai direktur dari PT Netfinity dan teman-teman sekalian yang senantiasa menonton ya podcast ini dari awal sampai akhir. Iya. Dan ternyata di sini daging ya. Iya, daging ya. bukan. Tadi daging. Tadi pesan kita banyak banget dagingnya. Iya, iya. Maksud saya ini kan informasi berharga juga iya. gitu kan. Jadi teman-teman mungkin mengenai lowongan dan sebagainya bisa disampaikan Mas Rendra. Ya untuk lowongan kita banyak buka opportunity Mas, ya kan. Apalagi kita juga ingin memperluas cakupan wilayah, coverage, dan itu juga butuh banyak tim, ya kan, untuk membangun itu semua. Dan kita juga mempercayakan kepada generasi-generasi muda nih, ya kan, ya jangan hobinya main game mulu, ya kan, nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu. Lebih baik kerja aja gitu, kerja aja, dapat ilmu, ya kan, dapat salary, ya kan. Terus juga nanti juga kalau sudah dapat ilmu juga jenjang karir juga ada, gitu. Dan untuk bisa posisi apa aja sih yang kita butuhkan, nanti bisa DM aja nih ke Instagram kita, Bisa di DM aja ya guys. netfinity.id. Di situ kita nanti ada adminnya yang akan merespon, ya, balas. Jadi bisa tanya-tanya lowongan apa aja sekarang yang buka, dan pada saat ini memang kita buka banyak opportunity. Tuh guys, jadi buat kalian tuh yang lagi butuh opportunity ya, Ya. bisa langsung aja guys. Bisa langsung aja. Dihubungi di bawah ini. Oke Mas, mungkin terima kasih telah datang di podcast kerja di sesi kali ini. Sekaligus tamu pertama juga. Tahun pertama juga. Dan saya juga berharap Mas Rendra bisa terus kolaborasi dan mungkin bisa hadir. Bisa hadir lagi Ya nih. kan, apabila teman-teman Iya, masih banyak penasaran sama Mas Renda, komen aja. iya mengenai jaringan. Ternyata jaringan itu sangat luas banget Mas. Mas banget nih guys, gue juga sebenarnya kita emang berdua di bidang IT nih Mas. Iya. Cuma emang baru tahu banget ternyata emang ada posisi-posisi lagi tuh di dalamnya. Posisi. Karena kan orang umum yang dilihat yang di lapangan Mas. Iya. Akhirnya tuh yang masangin kabel ternyata emang di dalamnya ada lagi. Di dalamnya ada lagi. Jadi nanti kalau mau digulik lagi mungkin Mas kita bisa undang lagi ya. Kalau kalian masih mau nih, komen-komen aja. Ya, boleh. Oke, mungkin closing statement mungkin Mas Rendra silakan. Karena teman-teman sangat tertarik nih mengenai jenjang-jenjang karir dari Mas Rendra, dan bisa juga teman-teman tonton dan teman-teman bisa ikuti roadmap dari perjalanan karir Mas Rendra. Oke, silakan Mas closing statement sebelum kita tutup. Ya, jadi mungkin ya ntar kita bahas lagi ya di lain kesempatan. Itu ada teknologi baru, ya kan. Lebih kemudian sebagai saran juga buat adik-adik kita, ya kan. Apalagi sekarang kan ada sistem IoT nih, ya kan. IoT itu panjang lebar tuh Mas, panjang lebar tuh penjelasannya. Itu udah ranah yang beda lagi tuh. Tapi nanti mungkin kita bikin dengan kalimat yang simpel-simpel aja ya, gitu, supaya bisa dimengerti ke masyarakat luas. Gitu. Apa sih itu IoT, gitu. Terus ada migrasi IP namanya dari IP versi 4 ke IP versi 6. Itu bahasa yang next level tuh. Itu bahasa next level, dan sebaiknya memang kita edukasi juga ke masyarakat umum nih. Gitu, karena penggunaan IP versi 4 di Indonesia sudah full. Harus migrasi ke IP versi 6. Nah, gimana sih cara proses migrasinya? Itu ntar kita bisa selesaikan atau dijelaskan di sesi berikutnya. Nah, itu dia guys. Itu tuh tadi obrolan-obrolan yang bakalan kita bahas lagi di sesi berikutnya. Oke, itu obrolan daging banget. Nah, mungkin karena ini udah di ujung acara, kita tutup kali ya. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton, dan apabila kalian suka dengan video ini, di podcast kerja ini kalian juga bisa melakukan subscribe, komen, like, and share ke teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Mas Rendra. Terima kasih. Terima kasih Mas.